Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, kembali lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel resmi kebun berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, juga robot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah yang berusia 4 tahun sampai dengan 19 tahun di bidang coding, robotika, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah semua yang ingin meningkatkan keahliannya ataupun sekedar hobi bisa menghubungi atau mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Kontak dan alamat kantor ada di deskripsi video ini. Dan silakan juga bagi sahabat-sahabat kebun berkah yang hobi terkait tanaman hias, bisa belajar dan memborong tanaman hias kami di Saung Kebun Berkah, dan kontak serta alamat juga ada di deskripsi video ini. Channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan, terutama oleh para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu kami sangat berharap bagi sahabat-sahabat Kebun Berkah untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, join, ataupun klik berikan hyper untuk memviralkan semua video ya. Dan juga bisa join ataupun memberi super thanks kami serta share ya. Bantuan Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat kebun berkah semuanya sangat berarti bagi kelanjutan kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini kami ingin mengetahui suatu teknik ya, suatu teknik penanaman yang berkembang di benua Afrika ya, benua Afrika di mana kita sudah mengenal benua Afrika ini benua yang kering ya, benua yang kering. Sehingga memunculkan suatu teknik penanaman yang mendukung kondisi daerahnya. Teknik apa itu? Yuk kita coba pelajari bersama-sama. Ya, sahabat kebun berkah yang berbahagia, teknik ini adalah teknik zai, ya, khusus untuk berkebun ataupun menanam tanaman pada lahan yang kering ya, lahan yang kering. Misalkan kalau di Indonesia, lahan yang curah hujannya rendah, daerah-daerah yang curah hujannya rendah seperti Nusa Tenggara Timur, bisa nih menggunakan teknik zai ini ya. Lalu apa sih teknik zai ini? Teknik zai merupakan suatu metode pertanian ya, eh, dari Afrika, terutama di daerah Sahel, yang digunakan untuk meregenerasi lahan kering dan gersang dengan cara menggali lubang-lubang kecil untuk menampung air hujan dan mengkonsentrasikan nutrisi ya. Jadi lubang-lubang kecil ini ya. Nah, ini seperti ini ya, lubang-lubang kecilnya ya. Dengan menambah pupuk organik atau kompos ya, kita tambah pupuk organik atau kompos ke dalam lubang teknik zai tadi. Sehingga nantinya akan merangsang rayap ataupun cacing untuk memecah tanah. Ya, inilah teknik zai. Dari teknik zai itu menanam dengan membuat lubang-lubang kecil, lalu memasukkan kepada lubang-lubang kecil itu adalah kompos ataupun eh, bahan organiknya lainnya, ya. Lalu baru kita tanam ya, sahabat kebun berkah.
salah satu tokoh yang mengenalkan teknik zai ini adalah Yacouba Sawadogo, ya. Beliau adalah seorang petani dari Burkina Faso, ya, yang dikenal di seluruh dunia karena mempopulerkan dan mengembangkan teknik zai. Awalnya Yacouba Sawadogo ini juga ketika mengembangkan teknik zai ini diecek, ya, diecek, apakah berhasil atau enggak, ya, ini diecek. Namun beliau terus semangat untuk menerapkan teknik zai ini untuk menghidupkan kembali gurun dan mengubah lahan tandus menjadi lahan produktif. Dan akhirnya beliau pun berhasil, sahabat kebun berkah. Itulah, ya, pengenalan sedikit terkait tentang teknik zai. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu apa sih konsepnya atau cara kerjanya dari zai ini? Ya, cara kerja teknik zai ataupun konsep zai yang pertama adalah kita menggali, ya, menggali lubang-lubang kecil, ya, yang ukurannya 15 sampai 50 cm, ya, dan dalamnya antara 5 sampai 15 cm, ya. Jadi eh, lubang-lubang kecil ini memiliki kedalaman antara 5 sampai 15 cm dan lebar ataupun panjangnya antara 15 sampai 50 cm. Dan tentunya di tanah yang kering, ya, sahabat kebun berkah. Ini, ya. Jadi zai atau tasa ini merupakan teknik bertani, ya, tadi, ya. Kita ingatkan kembali teknik bertani dengan cara membuat lubang-lubang kecil, ya, di tanah yang kering ataupun tidak kurang permeabel, ya, untuk menampung air dan mengkonsentrasikan kompos, ya. Ya, itulah sahabat kebun berkah. Dan jarak antara satu lubang dengan lubang yang lain kurang lebih 80 cm, ya. Jarak ini, ya, kurang lebih 80 cm. Setelah kita membuat lubang, yang kedua adalah pengisian lubang. Lubang-lubang ini, ya, lubang-lubang yang sudah kita gali, maka diisi dengan bahan organik seperti kompos, dedaunan, atau pupuk kandang untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman yang akan kita tanam. Ya. Dan lubang-lubang ini berfungsi sebagai cekungan kecil yang mengumpulkan dan menahan air hujan, mencegahnya terbuang dan mengerosi tanah. Bahan organik di dalamnya bisa meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan kelembaban, ya. Tentunya juga bisa menyuburkan tanah. Ya, inilah hal yang kedua terkait tentang teknik zai. Sahabat kebun yang berbahagia, yang ketiga adalah interaksi dengan biota tanah, ya. Jadi bahan-bahan organik yang sudah kita masukkan ke dalam lubang-lubang tadi menarik rayap dan cacing tanah yang aktivitasnya bisa membantu memecahkan tanah, juga menyebabkan aerasi, ya, serta memperbaiki struktur tanah melalui pembuatan terowongan-terowongan kecil, ya, lubang-lubang kecil karena rayap maupun cacing kan dia akan menggali, ya, untuk eh, tempat hidupnya. Lalu yang keempat adalah penanaman. Bibit yang ingin kita tanam, misalkan ini adalah jagung, ya, ataupun yang lainnya, ditanam di dalam lubang yang sudah dibuat tadi, ya, yang kaya nutrisi dan memberikan kondisi optimal untuk pertumbuhan terutama di lingkungan yang kering, ya. Jadi bibit tanaman yang akan kita tanam adalah
ditanam di lubang-lubang tadi ya, yang sudah kita buat ya, sahabat kebun berkah. Itulah cara kerja ataupun teknik dari Zai atau Tasya ya. Apa sih manfaat dari teknik Zai ini? Yang pertama adalah mengatasi penggurunan ya. Teknik ini membantu melawan penggurunan dan regenerasi lahan yang terdegradasi di daerah-daerah semi kering. Ya, bisa jadi nanti bisa diterapkan di Nusa Tenggara Timur atau daerah-daerah lain yang memang mengalami musim kering yang banyak. Yang kedua adalah meningkatkan kesuburan tanah. Dengan mengkonsentrasikan air dan bahan organik, teknik saya secara signifikan meningkatkan kesuburan dan kelembaban tanah. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan hasil panen. Petani melaporkan peningkatan hasil panen yang dramatis ya, bahkan sampai 500% ya, tanaman seperti sorghum ya. Luar biasa sahabat kebun berkah. Praktis dan hemat ya, ini yang keempat. Saya merupakan metode pertanian yang sederhana, murah, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sehingga sangat efisien bagi petani ya. Dan manfaat yang kelima adalah menyediakan air di musim kemarau. Ya, caranya tadi ya, lubang-lubang tadi menahan air hujan di dalam lubang tadi ya. Dan teknik ini menjamin pasokan air yang lebih stabil bagi tanaman di musim kemarau. Baik, itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait tentang teknik Zai, yaitu teknik pertanian yang bisa sahabat gunakan di daerah-daerah yang kering ya. Lalu bagaimana ya apabila daerah-daerah sahabat kebun berkah merupakan daerah yang berbatu ya. Nah, nanti kita coba dengan teknik-teknik yang akan kita pelajari. Demikian sahabat kebun berkah, jangan lupa untuk subscribe dan share dan tetap tune in di channel Junediono Kebun Berkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.